Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa mengenai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Ahmad sudah memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada 3 orang, berarti yang tidak hadir adalah Zulkifli, Muhammad Zulkifli, Muhammad Saidi dan Rahel ya. Dengan Rahel Fatimah ya, tidak apa-apa. Apa keterangannya? Alfa semua. Oke. Kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap? Siap. Cek dulu di sekitarnya ada sampah atau belum? Oh, tuh ada sampah. Randy minta tolong itu Randy sampahnya yang di depan tolong diambilkan. Iya tuh Randy sekalian yang di depan. Ya, yang di depan. Ya. Terima kasih Randy. Oke. Karena kalian semua sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa ya. Pembelajaran kita dimulai dengan kesepakatan kelas dulu. Pertama, tidak diperbolehkan makan di kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu, pakaian yang tidak rapi akan didenda. Pakaian tidak rapi semua? Ya. Menggunakan smartphone-nya tidak untuk mendukung proses pembelajaran
seperti yang ada pada tayangan video? Nah, Apa sih nama bendanya tadi? center. Semua tahu ya, itu senter. Nah, tapi tahukah kalian bagaimana alat tersebut bisa menyala? Tidak. Kenapa? Apanya yang ditekan bisa? Skalanya, on-off-nya. Sebelah. Alatnya, ngomongnya. Ya, ada lagi yang bisa menjawab? Kenapa? Karena ada apa? Karena ada baterainya. Oke, jadi karena ditekan sangat on-off-nya, karena ada baterainya ya. Oke, baiklah. Nanti kita akan cari tahu lebih lanjut dari pembelajaran yang kita lakukan. Nah, yang pertama seperti biasa, adapun indikator dalam pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis ya karakteristik dari rangkaian listrik seri dan paralel. Lalu menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan juga tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Lalu yang terakhir adalah menyajikan rangkaian listrik seri dan paralel. Makanya dari itu nanti kita praktikum untuk membuat rangkaian seri dan paralel. Lalu ini tujuannya melalui kegiatan pengamatan video, literasi, percobaan, dan diskusi. Nanti kalian bisa menganalisis karakteristik dari rangkaian listrik seri dan paralel dengan teliti. Ingat ya, dengan teliti. Lalu melalui kegiatan literasi dan diskusi nanti juga kalian menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik. Lalu yang terakhir melalui kegiatan percobaan, nah kalian bisa menyajikan rangkaian listrik seri dan paralel dengan cermat. Lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, yang pertama kita akan lakukan pengamatan video. Tadi sudah satu video yang ibu bayangkan dan kita amati. Lalu nanti ada video berikutnya. Lalu nanti kita akan lakukan yang namanya percobaan. Lalu kita lakukan literasi dari membaca buku, melakukan searching di Google ya. Banyak yang bisa kita lakukan untuk literasi, mencari informasi lebih banyak. Lalu kalian nanti juga akan melakukan yang namanya diskusi. Lalu ada presentasi. Lalu nanti ada poster. Nah, nanti sebelumnya kita print dulu, karena nanti dibikin poster. Adapun penilaiannya, yang pertama pengetahuan, lalu sikap dan keterampilan. Pengetahuan ini nanti apakah kalian sudah memahami materinya dengan baik, sikap ini bagaimana kalian bersikap selama pembelajaran, apakah kalian melakukan sesuatu yang di luar apa yang seharusnya kita lakukan. Lalu keterampilan siapa nanti yang aktif dalam merangkai, siapa nanti yang aktif dalam mengisi LKPD-nya, seperti itu ya. Seperti biasa nanti ada penghargaan kepada kelompok terbaik. Tidak hanya dari berhasil atau tidaknya percobaannya, tapi sikapnya saat melakukan tugas kelompok, apakah bisa bekerjasama dengan baik atau tidak. Lalu ada manfaatnya dengan mempelajari rangkaian listrik, kita dapat mengetahui rangkaian listrik yang ada di rumah kita itu seperti apa ya. Apakah seri yang di rumah kita, apakah yang paralel. Sebelumnya marilah kita melakukan print. Waktunya 5 menit. Linknya akan ibu kirimkan di grup, silakan. Nah, ini sekarang boleh gunakan HP-nya. Yang tidak ada membawa HP akan ibu kasih atau boleh diketik seperti ini dulu di pencariannya HTTPS //strip from seperti itu boleh.
Randy sini. Kumpul sini, Randy sudah. Namanya sudah Randy. Itu namanya. Hah? Namanya dari tulis di lembaran itu. Mana Randy sudah? Ayo. Silakan. Yang sudah, berapa orang ini sudah masuk? Jawab aja dulu. Silakan. Ini Randy sudah. Lagi. Waktunya hanya 5 menit loh ya. Maksudnya cuma 5 menit. Waktunya cuma 5 menit. Ada? Habibie sudah? Sudah. Habibie sudah? Enggak? Sudah? Ya, sudah ya. Berarti sudah masuk nih jawabannya. Oke. Berapa Salman? Jawab dulu. Nggak apa-apa. Yang namanya nilai pretest itu kan karena belum belajar wajar nilainya belum bagus. Apa? Fadila berapa? Ini apa-apa. Apa ya? Ya, ibu lihat ini rata-rata nilainya 20 tuh ada yang 0. Ya tidak jadi masalah ya. Kalaupun nilainya belum bagus itu artinya kita perlu belajar lebih banyak lagi supaya nilainya bagus. Dan simpan dulu HP-nya. Pretestnya sudah selesai. Kita lanjutkan ke pembelajarannya ya. Oke, sudah siap? Ya, sudah siap Adel? Ya, simpan dulu HP-nya. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita hari ini. Sekarang ini ada video yang kedua. Nah, silakan kalian amati dan kalian identifikasi permasalahan yang ada pada video ini ya. Nanti kalian munculkan kira-kira apa yang menjadi pertanyaan dari kejadian yang ada di video ini. Silakan sekarang kalian amati. Meditasikan. This was the scene this morning on Route 410. Both red and green lights illuminated at the same time on this set of 3 lights on Norfolk Fredericksburg Road. Brian Smith said he drove through the intersection. Did he notice a problem? Unfortunately not. But he had noticed it. I've been treated like a stoplight or flashing yellow. If I saw blue, my mind recognized green. So I'm sitting at the light on Fredericksburg going northbound about to cross over 410. I mean, it's gonna say one thing ahead of me too. So far the light is staying just red. But now crossing over 410 and it just turned green and red. All drivers heading to this
Apa yang terjadi apabila lampu lalu lintas tidak berfungsi? Apa yang terjadi? Lalu lintas kacau bisa terjadi tabrakan di jalan. Oh ya, ya kalau lampunya rusak, lalu lintasnya kacau ya. Lalu lintas menjadi tidak lancar ya. Menjadi tidak lancar. Rawan terjadi kecelakaan. Itu ya Pak Haki ya. Rawan terjadi kecelakaan. Kalau dari pertanyaan nomor 2 ada yang kira-kira bisa menjawab? Untuk pertanyaan nomor 2, kemungkinan ada kerusakan ya. Kemungkinan ada kerusakan dari rangkaian listrik ya. Dari rangkaian listrik lampunya ya, lampu lalinnya. Yang ketiga, siapa yang ingin mengungkapkan? Adam? Ya, bisa. Kemungkinan karena ada sensornya, Bu. Kenapa kondisinya bisa bergantian ya namanya? Kemungkinan ada sensornya ya. Sensor apa ini? Kemungkinan karena ada sensor katanya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Cukup ini ya? Ya. Ya, berarti nanti ini masalahnya dan ini jawabannya. Tapi kita belum tahu jawabannya ini apakah benar, apakah belum tepat ya. Untuk itu kita harus membuktikan karena hipotesis ini adalah jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nanti dari percobaan, dari literasi, nah kalian bisa membuktikan apakah hipotesis atau jawaban sementara yang kita berikan ini sudah benar atau belum. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu bagi yang mengungkapkan pendapatnya. Yang lain diharapkan bisa lebih aktif lagi ya mengungkapkan pendapatnya. Lalu nih yang kedua adalah sekarang kelompoknya kelompok 1 Ahmad, Behaki, Alia, Amelia, Rahman. Ada semua? Kelompok 2 Dea, Vika, Jara, Habibi, Fadel. Ada semua? Kelompok 3 Nisa, Arsa, Saidi. Tidak ada. Siti? Ada. Zulkifli? Ada. 3 ya, nggak apa-apa ya. Tunggal ganteng sorokan Arsa. Kemarin Fikri lah yang dikeroman, data yang dikeroman. Kelompok 4 Randy, Ya, Bu. Salman, Ya. Tarifah, Sandy. Oke, lengkap juga ya. Kelompok 5 Ibrahim, Fadila,
Ya, sip, ambil. Ada orang. Semua sudah dapat KKPD-nya? Sudah? Sudah? Masing-masing sudah lihat KKPD-nya? Sudah? Ayo perhatikan sini dulu. Semuanya perhatikan ibu sini dulu. Nanti dulu. Nah, sekarang ini ibu jelaskan dulu cara mengerjakan KKPD-nya. Ini dan KKPD-nya udah ada petunjuk pengisiannya. Istilah hari tanggal hari ini. Hari ini hari Kamis 10 November 2022. Kelasnya tulis 9A, kelompoknya tulis ya. Kelompok berapa kalian, nama anggotanya. Kalau yang tidak hadir, tidak usah ditulis namanya ya. Kalau ini ada indikator dan tujuan seperti tadi, bisa dibaca ulang. Nah, ini orientasi masalahnya. Jika kalian lupa sama orientasi masalahnya, nanti silakan di-scan ulang ya. Ada barcode-nya untuk menonton kembali. Nah, lalu ini ada kolom rumusan masalah dan hipotesisnya. Ini rumusan masalah yang sudah kita cari sama-sama. Juga hipotesisnya yang sudah kita cari bersama-sama. Silakan dirumuskan kembali atau mau ditambahkan silakan. Lalu di sini ada alat dan bahannya. Baterainya sudah ada? Kabelnya sudah? Lakbannya? Gentingnya? Lampunya? Lengkap semua ya? Oke. Nah, ini lalu ada langkah percobaannya di LKPD. Nanti kalian ikuti langkah-langkahnya. Nah, lalu kalian membuat gambar dari rangkaian yang sudah kalian rancang ya. Silakan buat gambarnya. Kalian kan mau buat rangkaian dari dan paralel. Nah, digambar nanti rangkaian kalian itu seperti apa bentuknya ya. Lalu ada pertanyaan diskusi. Nah, pertanyaan diskusi ini nanti silakan dijawab sesuai dengan percobaan yang sudah kalian lakukan. Tapi ditambahkan lagi dengan hasil pencarian kalian melalui literasi, baik dari baca buku paketnya ataupun menggoogle dari internet. Tambahkan informasinya sebanyak-banyaknya. Nah, lalu ini ada soal. Nah, di soalnya ini silakan kalian buka bahan ajar yang ibu kirimkan kemarin. Nah, di situ kan ada soal. Nah, dijawablah mengikuti contoh soal di situ. Tapi jika ada yang memang masih bingung, silakan ditanyakan kepada ibu nanti ya. Paham? Sekarang silakan kalian kerjakan. Silakan kerjakan. Tanggal 10 hari ini. Silakan dikerjakan, silakan dilakukan perhitungannya, perjabaannya silakan dirangkai. Bikin dulu. Ini mana KKPD kalian? Bagi tugas siapa yang ini? Mana yang paling besar? Mana yang paling besar? Ini 2 guru rangkaiannya. Kalian bagi. Mana HP-nya Thomas? Ya, bahan ajar kemarin kan udah dikirim kok. Gue belum kan ini kan masa berikutnya dia ini. Bu, yang video rumus masalahnya yang lebih Ya, dan itu aja. Ya, boleh ditambah. boleh. Yuk. Hai. Lampunya di bulan ini sejajar, jangan cuma satu. Dua lampunya. Dia nanti dia berhasil. Lihat di sini. Ya, ada video tutorialnya kan kalau yang dikirim. Ini mana? Mana kalau untuk coba HP kalian? Udah di
Kenapa nempelnya begini? Mau pakai buka? Lampunya dibuat seperti ini. Ini ya, kalau ini dia kalau misalnya Ya lampunya ditaruh di dalam sini. Mana lampu yang ini kalau pakai buka. Satu baterai atau dua baterai kalau yang apa kenapa ini kan ada cabangnya, kabelnya sambung aja. Ini dari satu kabel ke lampu, dari lampu ke lampu sama kabel lagi, dari lampu ke baterai yang sini satu kabel aja. Kalau ini kan dari sini ke sini sama kabel, ke sini lagi ada kabelnya empat, kemudian tiga. Sebenarnya kalau pakai bukan
Ini kan kalau dari lampu, ini dari kabel sini, jepit ke sini. Kabel yang sini, jepit lagi ke sini. Ini kalau pakai bloknya, pakai ikan. Tapi nggak apa-apa, kalau pakai jepitan ini kan bisa. Yang buka, ya, ini kan yang buka.
Nah, itu berarti ada paralelnya sini serinya sudah. Serinya. Nah, sudah. Ini. Kalau gitu. Ayo, silakan dicoba-coba. Apa nih coba-coba? Ada lagi yang berhasil? Silakan yang sambil ini dari mana? Ya. Bisa? Ada masalah? Ada masalah? Ada masalah? Enggak. Yang dipesan? Nah, soalnya balik ke nah, bisa. Ini apa nih? Ini yang paralel. Baterainya, bukan baterai ini. Ayo bandingkan ini kemana? Kemana? Kayaknya masuk ke baterai. Udah, bisa lah. Nah. Ayo. Kalau sebelahnya dipasung, terang matanya. Ini kan ada dikasih, coba agak jauh. Coba agak jauh, apa sih punya? Apa nih kasih? Ya panjangnya. Ininya dikasih jarak. Ini pepet dulu. Tapi ini kabelnya kan bagus nih. Kenapa kabelnya bagus? Sensitif dari sentuh sedikitnya tadi mau. Bagus nih kabelnya. Pas ya. Kalau di mana kita jadi coba dulu. Jika agak jelas gambarnya. Itu sambil dilihat. Nah, sambil lihat tutorialnya. Mau yang serinya bagus data. Itu udah berhasil dua-duanya tuh kelompok Randy Salman Sarifah udah berhasil dari sama dua-duanya panas plastik ini kan isolator dia nggak mau trik kalau ada di sini ada di sini kalau pakai jangan dikasih plastik kayak gini ya itu plastik itu kan isolator dan itu dia nggak bisa ngatakan listriknya
Ayo. Kayaknya kepanjangan. Yang mana baik? Kepanjangan kabelnya ini. Nah, ya. Maka kemarin bagus kamu berikan. Ya, mola. Mana? Pokoknya lebih terang blok. Yang kiri namanya. Jadi tidak ada cabangnya. Iya. Cobalah, ada kamar sisa kampusnya. Hah? Habis. Jadi kan karena nah ini kan terbuka saklar. Jadi kalau saklarnya dimatikan ya mati semua. Tik satu mati semua. Mati satu mati semua. Ini kalau bikin orang lampu tamannya bisa nyalanya di mbak atau lampu di rumah ada pengen satu jangan kan. Makanya kayak ini. Jadi sekali praktek dua-duanya nyala, sekali praktek dua-duanya mati. Pakai seri itu gitu. Kalau satu mati, mati semua. Makanya kalau di rumah 3.000 pakainya panorama. Jadi kalau mau dapat lampu bikin aja diawetkan namanya yang coba nyala berapa kekuatannya dirangkai yang apa ini namanya dirangkai yang bukan nggak ada jadi kan dia kasih ikan gimana wah jadi pakai ini pakai pressure coba diikan kawan kalau ada lebih kardusnya ada yang kardusnya ini sedikit ya tempel di sini karena sedikit kelihatan ini berat sih di
Ya, kalau bisa ini aja namanya. Kalau satunya kenapa ya paling pindah cabangnya dari seri nih, makanya kalau satunya dilepas satu ternyala ya. Salah ya udah, ini seri lagi. Seri kalau dia ada video. Buktikannya mau Apa? Kalian ini itu barang tadi berhasil sudah bikin itu nanti rangkaian seperti di sini ditempel adanya ya, jadi diperagakan pakai lakban mulai itu udah berarti nanti kita bisa bikin pameran. Jadi nanti kita bikin pameran, kalian bikin kotak. Ada yang nggak pasang di teleponnya? Sudah. Abadnya ada yang nggak berikut. Sebelah sini berarti nggak apa-apa. Ini dengan saya udah. Nah, kan betul. Kalau seri beda. Bisa. Mau dan di kau ya lama-lama ada itu nyalanya
Bisa. Kamu mau aja Sat? Bu, yang sharing ini kan pakai boleh kalau nggak pakai Kata-kata yang mulia. Tadi tuh punya berarti lampunya. Gimana? Ganti lampunya. Yang selanjutnya nanti kita pakai buah. Dadah. Ayo, Mat. Nim. Nim. Bisa, udah. Oke. Jadi nanti kalau presentasi komentar. Ini nanti dipamerkan hasilnya nanti kan udah dirangkai ini. Ini saya. Tapi langsung dua. Jadi Ya, coba nih Nak, satu lagi buku kasih pinjam. Kalau kemarin yang dibawa itu yang pakai baterai cek itu bisa. Iya, pokoknya bagus. Mau dah, Bu. Mau, Bu. Ya? Hah? Mau sudah? Nah, sip. Ketek lagi. Iya. Nah, kau dipamerkan sudah punya ini pakai saklar. Nah, coba ya. Ketek lagi yang ini. Iya. Tes dulu. Tes. Nih, itu ketek ya. Kalau kata seri ya, nanti lo agak redup ya. Di sini agak redup ya. Cek lagi. Mungkin dudukannya, tapi aku nih mau pakai dudukan. Saya mau pakai dudukan tadi. Coba lagi. Sudah ya? Ya. Nah sekarang nanti sebagian bertugas untuk menyempurnakan hasil rangkaian yang sudah, yang lainnya mempresentasikan hasil pekerjaan. Oke? Sudah semua ya? Sudah. Yang lainnya boleh bertugas untuk menyempurnakan. Sebagian lagi kita berdiskusi sambil kalian mengamati hasil apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kalian. Kelompok 1.
percobaan kalian ya. Dari yang pertama dan yang kedua itu ada dua rangkaian ya. Nah, nanti dijelaskan. Misalnya rangkaian satunya tadi adalah rangkaian paralel. Kalau dilepas lampunya apakah nyala atau tidak, itu aja ya. Kalau dilepas satu yang lainnya gimana kondisinya, seperti itu aja ya. Lalu sampai pertanyaan diskusi, sampai situ aja ya. Dan kesimpulan jangan lupa dibacakan. Yang lainnya perhatikan, bagi tugas ya. Sebagian menyelesaikan, sebagian mengamati presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 dibacakan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakilkan hasil pengamatan dari kelompok 1. Gambar rangkaian 1, sebelum salah satu lampu dilepas, keduanya menyala. Setelah salah satu lampu dilepas, keduanya tetap menyala. Rangkaian paralel. Di rangkaian seri, gambar rangkaian 2, sebelum salah satu dilepas, keduanya menyala. Setelah salah satu dilepas, satunya menyala, satunya agak redup. Pertanyaan diskusi. Bagaimana keadaan lampu pada rangkaian 1? Nyala, lampu cukup terang. 2. Bagaimana keadaan lampu pada rangkaian 1 jika salah satu dilepas? Disebut apakah rangkaian demikian? Lampu lain tetap menyala, rangkaian paralel. Bagaimana keadaan lampu pada rangkaian 2? Sedikit redup kedua lampunya. 4. Bagaimana keadaan lampu pada rangkaian 2 jika salah satu lampu dilepas? Disebut apakah rangkaian yang demikian? Seluruh lampu mati, rangkaian seri. 5. Lakukanlah pencermatan dengan literasi pada berbagai sumber relevan. Temukanlah rangkaian dari setiap jenis rangkaian. Rangkaian seri tidak memiliki percabangan. Rangkaian paralel memiliki titik percabangan. 6. Lakukanlah pencermatan dengan literasi pada berbagai sumber relevan. Temukanlah hubungan antara arus listrik, tegangan listrik dan hambatan listrik. Hubungan arus, tegangan, hambatan listrik adalah 1 sama dengan F bagi F. Hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum dasar yang menjelaskan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan tegangan yang didapatkannya. Kesimpulan. Berdasarkan percobaan dan diskusi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan rangkaian seri tidak memiliki percabangan, rangkaian paralel memiliki percabangan. Demikian kesimpulan dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang ditugaskan bagi setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan. Dimulai dari kelompok 2. Silakan, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Bagaimana keadaan lampu pada rangkaian seri? Keadaan lampu pada rangkaian seri adalah satu lampu sedikit terang dan yang lain agak redup. Terima kasih. Kelompok 3. Apa pertanyaannya? Bagaimana susunan rangkaian seri yang kalian rangkaikan dalam percobaan? Untuk percobaan kali ini, kelompok kami membuat susunan rangkaian seri dengan menggunakan 2 baterai lampu. Lalu lampu disusun sejajar seperti pada saat garis lurus yang dihubungkan dengan kabel. Sekarang kelompok 4, apa pertanyaannya? Bagaimana keadaan lampu lain pada rangkaian seri jika salah satunya dilepas? Pada rangkaian seri, saat kami praktikum, jika salah satu lampu dilepas, maka lampu yang lain juga mati. Udah, jelas kelompok 4. Kelompok 5 ada pertanyaan. Apakah saat praktikum semua alat yang digunakan dalam keadaan baik? Dalam melaksanakan praktikum tadi, semua alat dan bahan yang
Ayo Padel. Ayo cepat. Sudah, ya, cepat Padel. Ayo Padel. Ayo Padel. Ayo. Ayo, ayo kelompok dua. Kelompok dua terlalu banyak membuang waktu. Ayo kelompok dua. Ayo cepet deh aja, ayo cepet deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang jawab bisa gantian kalau ada pertanyaan. Ya. Ayo, lanjutkan deh. Gambar rangkaian satu. Sebelum salah satu lampu dilepas, semua menyala. Setelah salah satu lampu dilepas, salah satu menyala. Satunya mati. Gambar rangkaian dua. Sebelum salah satu lampu dilepas, semua menyala. Setelah salah satu lampu dilepas, salah satu menyala dan salah satunya mati. Pertanyaan diskusi. Bagaimana keadaan lampu pada rangkaian satu? Nyala, lampu cukup terang. Dua, bagaimana keadaan lampu pada rangkaian satu jika salah satu lampu dilepas? Disebut apakah rangkaiannya yang demikian? Lampu lain tetap menyala, rangkaian paralel. Bagaimana keadaan lampu pada rangkaian dua? Sedikit redup, kedua lampunya. Empat, bagaimana keadaan lampu pada rangkaian dua jika salah satu lampu dilepas? Disebut apakah rangkaian yang demikian? Seluruh lampu mati, rangkaian seri. Lakukanlah pencermatan dengan literasi pada berbagai sumber relevan. Temukanlah karakteristik dari setiap jenis rangkaian. Rangkaian seri tidak memiliki titik percabangan. Rangkaian paralel memiliki titik percabangan. Lakukanlah pencermatan dengan literasi pada berbagai sumber relevan. Temukanlah hubungan antara arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Hubungan arus listrik, hambatan listrik adalah hukum. Ya udah. Kesimpulannya? Kesimpulan berdasarkan percobaan dan diskusi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan rangkaian seri tidak memiliki percabangan, rangkaian paralel memiliki percabangan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Sekarang kembali giliran kelompok satu dulu. Silakan berikan pertanyaan untuk kelompok dua. Bagaimana perbedaan lampu di rangkaian seri dan paralel yang kalian capai? Dari praktikum yang kami lakukan pada rangkaian seri cahaya lampu lebih redup dan di rangkaian paralel lebih terang. Oke. Kelompok tiga. Silakan ada pertanyaannya. Pada rangkaian paralel, bagaimana keadaan nyala lampu? Pada rangkaian paralel yang kami buat, menurut kami nyala lampu saluran terangnya.
rangkaian serial kalian yang dalam pertemuan ini kali ini. Untuk percobaan kali ini, kelompok kami membuat susunan rangkaian seri dan menggunakan dua baterai lampu disusun sejajar seperti pada baris lurus yang dihubungkan dengan kabel. Sudah puas kelompok 1? Berarti kelompok 2 lagi, silakan ajukan pertanyaannya. Menurut kalian, mengapa pada rangkaian paralel yang nyala lampu bisa lebih terang daripada rangkaian seri? Nyala lampu pada rangkaian paralel lebih terang daripada rangkaian seri karena pada rangkaian paralel arus terbagi karena ada percepatan sehingga bebannya tidak menjadi lebih besar. Oke, sekarang kelompok 4. Ayo pertanyaannya Pak. Bagaimana keadaan lampu jika salah satu dilepas pada rangkaian paralel? Dalam rangkaian paralel, jika salah satu lampu lepas, maka tidak mempengaruhi lampu lain yang akan tetap menyala. Gimana kelompok 4? Sudah puas? Ya, berarti kelompok 5 sekarang. Apa pertanyaannya? Menurut kalian, apakah dalam membuat rangkaian seri harus selalu sejajar posisi lampunya? Menurut kelompok kami, tidak harus. Selama kabel penghubung terus terhubung tanpa ada percabangan, maka bisa disebut rangkaian seri. Bagaimana kelompok 5 sudah puas? Ya, berarti berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kita bergantian anggota yang lain untuk bertanya ya. Sekarang kelompok 4 giliran presentasi. Silakan kelompok 4. Gantian. Ayo dicoba, silakan. Gantian tuh Bapak. Ayo Salman ya, Bapak Salman. Salman kaptennya. Ayo, yang lain tenang dulu. Pika, Bengaki, tenang dulu. Dengarkan presentasi kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan hasil pengamatan kelompok 4. Hasil pengamatan gambar E1. Sebelum salah satu lampu dilepas, bannya menyala. Setelah salah satu lampu dilepas atau menyala atau tidak. Gambar E2. Sebelum salah satu lampu dilepas, kedua lampu menyala. Setelah salah satu lampu dilepas, menyala atau tidak. Pertanyaan ini seperti bagaimana keadaan lampu pada rangkaian 1? Mengapa lampu terang? Kedua, bagaimana keadaan lampu pada rangkaian 1? Jika salah satu dilepas, tidak benar. Apakah kalian memiliki lampu lain atau menyala? Bagaimana keadaan lampu pada rangkaian 2? Sedikit lanjut kedua lampunya. 4. Bagaimana keadaan lampu pada rangkaian 2? Salah satu lampu dilepas, satu lampu mati. 5. Lakukan live dengan berarti kalau Udah? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang mulai dari kelompok 5 dulu lah yang bertanya. Silakan kelompok 5 dulu bertanya. Apakah alat dan bahan yang kalian gunakan semua dalam keadaan baik? alat dan bahan yang kami gunakan semua sudah dalam keadaan baik. Oke, sudah puas kelompok 5? Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 ada pertanyaan. Untuk kelompok 4, kelompok 3. Tadi kalian menyebutkan adanya kendala. Bagaimana kalian mengatasi kendala tersebut? Untuk mengatasi kendala tadi, kami melilitkan kawat tembaga dari kabel dan dengan kuat dan melakukannya berulang sampai kami yakin jika
dalam melakukan praktikum, kami memiliki sedikit kendala dalam menemukan kabel dan lampu agar terbakar lain. Kelompok 2. Berdiri Pak Del. Perbedaan antara lampu dan seluruh rangkaian saat salah satu lampu dilepas. Pada rangkaian seri semua lampu mati saat salah satu dilepas. Sedangkan pada rangkaian paralel lampu yang lain tetap menyala walaupun yang lain dilepas. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 4 dan semua pertanyaan. Yang terakhir, kelompok 5, silakan presentasi yang paling cantik. Oh, ya, ada Sebelum salah satu lampu dilepas, kedua lampu menyala. Setelah salah satu lampu dilepas, satu menyala, satu tidak. Gambar rangkaian 2. Sebelum salah satu lampu dilepas, kedua lampu menyala. Setelah salah satu lampu dilepas, satu menyala, satu tidak. Pertanyaan diskusi. Bagaimana keadaan lampu pada rangkaian menyala, lampu cukup terang? Bagaimana keadaan lampu pada rangkaian 1 jika salah satu lampu dilepas? Setelah rangkaian yang lampu lain tetap menyala, rangkaian paralel. Bagaimana keadaan lampu pada rangkaian 2? Sedikit kedua lampu. Bagaimana keadaan lampu pada rangkaian 2 jika salah satu lampu dilepas? Disebut apa? Rangkaian yang demikian. Seluruh lampu mati. Rangkaian seri. Lakukan pencermatan dengan literasi pada fokus pada depan. Mengenal karakteristik dan definisi rangkaian. Rangkaian seri memiliki rangkaian paralel memiliki cabang. Lakukan pencermatan dengan literasi pada berbagai sumber relevan. Mengenal hubungan antara arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Hubungan arus listrik, terang, hambatan adalah hubungan konstans. Kesimpulan, berdasarkan percobaan dan diskusi yang dilakukan, maka dapat menemukan pada akhirnya seri tidak ada kecabangan, pada rangkaian paralel ada di kecabangan. Sudah? Sudah kelompok 5? Udah tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 yang sudah presentasi terakhir. Ya. Sekarang Ibu berikan kesempatan bertanya. Kelompok mana dulu? Ayo, satu. Ya, silakan Ahmad lagi. Bagaimana keadaan lampu pada rangkaian yang paling kuat? Pada rangkaian seri lampu yang paralel lebih terang dari saat di rangkaian seri. Sudah? Lagi kelompok 2? Ada lagi yang bertanya? Beberapa kalinya ada kesulitan dan dalam melakukan sesuatu. Ya, gimana kelompok 2 berkuat? Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 4 ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, Ibu bertanya dulu kepada kelompok 5 ya. Selain tadi sulit membuat percabangan pada rangkaian paralel, apa lagi kesulitannya saat melakukan percobaan? Apa yang sulit tadi saat melakukan percobaan? Membuat cabangnya sulit. Apa lagi selain membuat cabangnya? Apa? Menghubungkan kabelnya susah? Nah, menghubungkan kabel dengan lampu susah ya? Karena dudukannya tidak berfungsi. Oke, tidak ada di sekolah. Ya, demikian tadi itu adalah diskusi dan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Sekarang, karena semua sudah melakukan diskusi, ini kelompok 4 dan kelompok 3 sudah jadi hasil karyanya ya. Ya. Kelompok, kenapa dilepas lagi? Belum, Pak. Macam-macam kabel. Ya, itu nanti di ini ya, itu bisa dipamerkan nanti untuk yang kelompok 3 dan kelompok 4. Kesimpulannya, nah dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi, kita membuat berapa rangkaian?
Tapi Randy juga jago. Berarti Randy bakat ini merakit-rakit listrik. Nggak bisa cari hati. Wah, pantas nih akhir sekali Randy. Tapi sekarang urusan Randy hari ini. Mantap. Nah ini rangkaian seri kalau kalian amati seperti ini tadi yang sudah dibilang kalau di rangkaian seri itu tidak ada cabangnya coba ya bilang semuanya garis lurus garisnya lurus tidak ada cabangnya lampunya bersusun baterainya bersusun tidak ada cabangnya. Nah yang perlu kalian perhatikan dalam perhitungan coba perhatikan dulu sini ayo coba perhatikan sini untuk rangkaian seri ini kan ada hambatan lampu ini namanya hambatan. Kebetulan kita pakainya lampu. Kalau kita pakainya resistor atau hambatan itu tulisannya R hambatan. Itu menghitung hambatan total pada rangkaian seri. Total hambatannya tidak kita jumlahkan. Misalnya di sini hambatannya 2, nomor 2 hambatannya 3, nomor 3 hambatannya 4. Hambatan totalnya berapa? 3 kita jumlahkan. 2 tambah 3 tambah 4. Jadi berapa totalnya? 9. Itu kalau rangkaian seri hambatannya tinggal dijumlahkan. Nah, lalu karakternya adalah pada rangkaian seri arus yang mengalir sama besar. Bagi lampu 1, 2, dan 3 arus yang mengalir sama besar. Sedangkan untuk V atau tegangannya, ini tegangannya ya. Tegangannya kan tegangan misalnya kalian tadi pakai baterainya 3 berapa saat yang besar itu berapa volt? Hah? Mungkin 3 volt lah biasanya itu. Baterai ABC itu kalau 2 kan jadinya 6. Nah jadi 6 itu nanti dibagi-bagi ke yang 1, 2, dan 3. Makanya ada yang redup, ada yang kurang tadi itu ya. Sedangkan yang bentuknya seperti ini ada percabangan ini namanya rangkaian apa? Paralel. Ingat kalau ada cabangnya itu namanya paralel. Cara menghitungnya beda sedikit. Nah, dia ini ada R total, R1, R2, R3. Itu beda sedikit cara menghitungnya. Misalnya, kalau untuk ini perhatikan ya, untuk rangkaian paralel karena hitungannya beda sedikit. Coba perhatikan dulu sini. Kalau mencari rangkaian total, hambatan total, misalnya R1-nya itu 2 ohm. Kalau yang keduanya itu 3, yang ketiganya itu 4, seperti tadi. Kalau di rangkaian seri hitungnya begini. Nggak boleh langsung dijumlahkan, tapi harus disamakan dulu penyebutnya. 2, 3, dan 4 ini penyebutnya adalah 12. Kenapa 12? Belajarlah KPK-nya. Ini di kelas SD sudah kan? KPK dari 2, 3, dan 4 adalah 12. Nah sekarang 2 kali berapa sama dengan 12? 6. 2 kali 6, berarti 6 kali 1? 6. Nah, 3 kali berapa sama dengan 12? 4. 4 kali 1? 4. Sekarang 4 kali berapa sama dengan 12? 3. Berarti 3 kali 1? 3. Berarti ini berapa jumlahnya? 6 tambah 4 tambah 3 berapa? 13. Berarti ini 13 per 2 Berarti rangkaian pengganti paralelnya adalah 12 per 13. Harus dibalik. Ya, dibalik. Ini kan 1 per RP 13 per 12. Sedangkan yang kita cari RP-nya. Berarti dibalik 12 per 13. Satuannya seperti tapal kuda itu namanya ohm. Ya, ini namanya ohm. Coba kalian perhatikan, kalau rangkaian seri tadi totalnya berapa? 9 ohm kan? Kalau rangkaian paralel 12 per 13. Ini paling 0,999 ohm. Jadi kalau hambatan itu disusun paralel, hambatannya menjadi lebih kecil. Kalau hambatannya lebih kecil, berarti arus yang mengalirnya lebih besar, sehingga nyala lampunya bisa menjadi lebih terang. Nah, kalau bedanya, coba perhatikan. Bedanya, kalau di rangkaian seri yang sama itu arusnya. Perhatikan sini dulu, perhatikan. Kalau di rangkaian seri yang sama itu arusnya, kalau di paralel itu yang sama tegangannya. Nah, ini hasil kalau ini hasil penjumlahan. Jadi dia ini kalau masuk titik cabangnya ini adalah 6, keluarnya juga harus 6. Entah di sini nanti 2, di sini 3, di sini 1, atau di sini 2,5, di sini 2,5,
kita ibaratkanlah rangkaian listrik itu diibaratkan sebuah pipa. Tahu pipa? Tahu pipa? Biasanya pipa kita pakai buat apa? Ya, buat ngalir air ya. Pipa, pakai pipa ya. Nah, di mana di dalam pipa itu terdapat air yang mengalir, sama seperti halnya di dalam rangkaian ini ada arus yang mengalir. Kalau ada arus yang mengalir, nah kalau di dalam pipa itu yang lama ada kerak-keraknya kan biasanya. Ada kerak-keraknya yang kotor-kotor. Nah, yang kerak-keraknya itu kita jadikan sebagai hambatan, ya. Kita anggap itu sebagai hambatan yang ada pada rangkaian listrik. Ada hambatan kan? Karena ada hambatannya ini arus airnya itu kan sedikit mengalami kendala. Kalau dia dalam satu pipa ini semuanya banyak kerak-keraknya, arus yang mengalir kan agak terhambat. Tapi kalau banyak cabangnya, sedikit keraknya, nah arus air yang mengalir bisa menjadi lebih lancar. Seperti itu juga kalau di listrik. Kalau misalnya pipanya cuma satu, keraknya banyak, kalau satu mampu semua kan. Tapi kalau pipa airnya banyak cabangnya, kalau salah satu mampu masih ada cabang yang lain, air tetap bisa mengalir. Itulah kita ibaratkan rangkaian seri dan paralel itu seperti pipa air. Nah, ini tadi hubungan antara arus listrik, hambatan listrik, dan tegangan listrik. Besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya, dan berbanding terbalik dengan hambatan. Rumusnya adalah I sama dengan V per N. I itu adalah arus, V itu adalah tegangan, R itu adalah hambatan. Kalau arus satuannya amper. Kalau beda potensial atau tegangan itu satuannya volt atau voltase. Sering dengar voltase? Sering kan? Nah, kalau hambatan R, resistansi, itu satuannya ohm yang lambangnya seperti pasal Q. Itu di bahan ajaran ibu bagikan kita kemarin itu ada berapa nanti ya. Nah, yang sering salah kali kita anggap adalah, nah kita beranggapan kalau dalam nyala lampu itu rangkaian seri biasanya lebih terang, ya nyala lampunya lebih terang daripada rangkaian paralel. Padahal tidak. Kalau pada rangkaian seri itu nyalanya lebih redup. Yang lebih terang itu adalah pada rangkaian paralel. Karena apa? Seperti yang sudah dicontohkan di depan, kalau di rangkaian paralel itu hambatannya lebih kecil, hambatannya lebih kecil hingga arusnya yang mengalir lebih besar. Seperti itu diingat ya. Diingat ya. Nah, sekarang kesimpulannya. Apa yang sudah kita lakukan pada kegiatan hari ini? Apa yang sudah kita lakukan pada kegiatan hari ini? Melakukan percobaan. Melakukan percobaan. Percobaan apa yang kita lakukan? Membuat Membuat rangkaian paralel dan seri. Apa tadi karakteristik rangkaian serinya? tidak memiliki cabang. Tidak memiliki cabang. Kalau paralel memiliki bercabang. Sampai sini dipahami? Paham. Diingat? Ingat. Dimengerti? Mengerti. Oke, baik. Bos, waktunya 5 menit. Tapi kenapa? Tapi cik. Tapi cik cok. Bikin bener aja. Ayo baik. Sama Jujin. Oh, apa nih baik? Ya, udah. Sudah dikirimkan. Silakan dijawab postesnya. Ayo, dijawab sudah? Sudah? Oh ya, ini ibu terlupakan. Nih, buat Randy. Bos, tiba dulu ya. Gua bilang tasnya. Malam. Apa? Nih, apa? Mana punya benda? Tapi kamu jadi penyontek nih. Biar aja dulu, nggak apa-apa. Biar aja dulu. Anu kok pengen mau berapa berapa tuh?
Bentar. Bentar, Nak. Sudah selesai semua menjawab? Sudah semua menjawab. Mana tadi? Bentar dulu. Oke, kita lihat. Nah, jawaban kita. Selesai, Pak. Ih, pas mengirim. Berapa? Jawabannya. Jawaban. Kasih jawaban. Jangan ribut, jangan ribut. Mana? Berapa, Mak? Tadi kan belum. Kita lihat jawaban kita. Berapa? Masa jawabannya? 40. Dapat. Berapa Sandy? Nah, Sandy 100. Alias 100 juga. Masih. Sudah? Siap lagi. Sudah semua? Berapa? Jangan ribut. Udah ya? Sudah. Yang pakai lembaran tadi mana? Sudah? Randy sudah? Sudah, Jok. Namanya mana Randy? Nama Randy, nama. Sudah? Namanya mana? Sudah. Sudah. Sudah tiga. Sudah. Bang, sudah? Ya, buang aja tuh. Ya, bukan itu. Sudah? 1, 2, 3, baru nih. Itu namanya Randy. Nanti dulu. Sudah. Sudah.
mati, yang lainnya bisa nyala. Kalau pakai seri, kalau satu mati mati semua. Sama juga listrik di rumah kalian, ya. Listrik di rumah kalian juga gitu. Rangkaiannya pasti paralel. Kenapa? Kalau kalian katek lampu di dapur mati, di ruang tamu atau di kamar masih nyala. Bayangkan kalau di rumah itu seri satu aja dikatek mati semua. Ya. Makanya juga kalau terjadi konsleting biasanya kan tempat yang lampu mati itu aja yang mati, yang lainnya masih bisa nyala. Makanya di rumah itu banyak pakai paralel daripada pakai seri. Kalau seri itu biasanya di rumah yang kayak ini kan lampunya banyak, tapi katekannya cuma 2. Nah ya, jadi satu saklar untuk menghidupkan 3 lampu. Gitu ya. Paham? Itu ya bedanya dan manfaatnya. Jadi sama-sama ada manfaatnya. Kalau supaya orang di taman gak capek ngatekin banyak lampu, makanya dibikin rangkaiannya seri. Jadi satu kali ngatek aja dia lampu utamanya hidup semua. Tapi ruginya adalah kalau satu mati semua. Yang paling menarik apa tadi? Melakukan percobaan. Melakukan percobaan. Ya, paling menarik ya. Diskusi juga. Apa yang sudah dikuasai? Ya, sudah bisa buat rangkaian. Apalagi Randy ini sudah sangat menguasai membuat rangkaian. Ya lah Randy. Profesional. Profesional sudah Randy ya. Oke. Anak hebat. Berarti nanti kalau masuk SMK bagian jaringan, bagian listrik, elektro, ini bisa dicocok Randy. Oh, besar gajinya loh di PLN itu. Banyak orang yang mau menikah di sesuai RKM. Iya, betul itu. Apa yang masih sulit? Hah? Menghitungnya masih sulit ya? Karena menghitungnya masih sulit, jadi kita memang harus tetap belajar menghitungnya ya. Udah berhasil Randy rangkaiannya? Udah bisa diuji coba. Coba sih Bang, kalau siapa? Tadi ketak. Satunya belum dipasang. Oh, kurang visit sebelumnya. Nanti disempurnakan lagi. Asal mana rangkaiannya Kak? Rangkaian asal 17. Didirikan dulu kan, nyaman kelihatan. Didirikannya kan kawannya harus lihat. Hah? Kurang lagi kan, kurang sentuhan dari sini. Ya nanti disempurnakan lagi tuh ya, yang papan rangkaiannya itu nanti bisa kita sudah bisa? Mana? Iya. Nah coba sini, boleh diangkat? Nih ya, mereka pakai saklar. Punyanya si kelompok Salman dan Randy. Jadi kalau dikatek, agak longgar. Tapi dia pakai saklar nih. Iya. Tepuk tangan dulu untuk karyanya. Apa yang akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya? Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sumber energi Dari buah. listrik. Kita cari yang sumbernya mudah kita temui atau kita dapat. Oke? Sampai kita dapat ya, sudah kita dapatkan nanti ya. Nanti aku kabarkan lagi di grup yang di bawah apa tentang segala macamnya. Ya, berarti dengan berakhirnya tadi untuk informasi berikutnya, berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Menyenangkan pelajaran ini? Menyenangkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiknya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya dulu kita berdoa. Ibu minta kepada anak, silakan beri informasi pada hari ini. Teman, sebelum menutup pelajaran kita pada pagi hari ini agama dan ini berdoa dimulai. Berdoa misalnya. Ya, terima kasih Ahmad sudah memimpin doa kita tadi di awal dan di akhir. Kepada anak ibu, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semua.
nanti dikumpulkan. Ya,